Oke, posisi yang enak. Baik, Pak Karjan, hari ini kita melaksanakan praktek coach dan coachee. Saya sebagai coachee, Pak Karjan sebagai coach. Maka dari itu, saya akan mulai langsung dari sebentar, Pak. Monggo silakan Pak Karjan dimulai langsung. Selamat siang, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Karjan. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Tapi hari ini agak kurang enak badan. Dan pula saya juga sedang resah, Pak. Ada apa, Bu Dian? Bisa saya bantu? Kalau boleh ada waktu, Pak, dan Bapak tidak sibuk, saya mau berbincang sebentar, Pak. Tentu saja, Bu Dian. Kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan. Monggo, Bu Dian mau membicarakan apa nanti? Begini, Pak, saya ingin mencari solusi dari keresahan saya ini, Pak. Mungkin dengan menceritakan masalah ini ke Pak Karjan, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu Dian? Jadi begini, Pak, akhir-akhir ini nilai murid saya sekitar 70% itu dari satu kelas mengalami penurunan dan nilai itu di bawah KKM, Pak. Banyak murid saya yang tidak paham dan tidak antusias dalam belajar di kelas. Nah, itulah yang menjadi keresahan saya, Pak. Baik. Jadi kalau saya simpulkan tadi Bu Dian bilang bahwa nilai muridnya sekitar 70% dari kelas mengalami penurunan gitu ya Bu Dian? Iya, Pak. Bu Dian, Bagaimana, Pak? lalu kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan cara pembelajaran Ibu yang Ibu berikan? Saya lihat anak-anak itu kurang antusias dalam belajar, Pak. Terus penyebabnya apa kira-kira Bu Dian? Saya sendiri juga masih mempelajarinya, Pak. Namun saya juga melihat dalam pembelajaran anak-anak saya itu sering ramai sendiri, bahkan sudah saya ingatkan. Namun selang waktu mereka akan kembali lagi, Pak, ramai lagi. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Dian harapkan dari hasil pembelajaran anak-anak tersebut, Bu Dian? Nah, tentu saja saya mengharapkan, Pak, murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan antusias belajar di kelas. Begitu, Pak. Oh, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Dian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang dalam menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak didik saya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal ini yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan antusias belajar di kelas saya, Pak. Oh, baiklah, Bu Dian. Kira-kira metode pembelajaran apa yang pernah Bu Dian lakukan di kelas? Saya rasa saya itu pernah, Pak, ada. Terus jadi metode yang pernah saya lakukan adalah saya membuat ice breaking dan pesan berantai. Jadi anak saya bagi dalam kelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai.
Dengan teknik game, secara otomatis anak terlibat semua dan tidak ada yang ramai. Itu yang pernah saya lakukan, Pak. Karena mereka harus bertanggung jawab terhadap kelompoknya dan untuk bisa terlibat di dalamnya. Dan hasilnya anak-anak senang dan pembelajaran sesuai yang saya harapkan. Wah, luar biasa Bu Dian. Bu Dian, seberapa tingkat keberhasilan metode itu menurut Bu Dian? Kalau saya berikan misal peringkat ya Pak, di antara angka 1 sampai 10 itu Ya. antara 8 dan 9 Pak. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Dian lakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi nanti yang akan saya lakukan adalah saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik seperti tadi pesan berantai yang saya sampaikan serta selalu mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar saya dapat mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oh, gitu ya Bu Dian. Baiklah Bu Dian. Kira-kira menurut Bu Dian, siapa saja yang bisa membantu Bu Dian dalam menyusun melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa Bapak kepala sekolah juga bisa, rekan, teman, guru sejawat saya juga bisa, Pak. Demikian. Kira-kira berapa lama Bu Dian membutuhkan waktu untuk melakukannya tadi, metode yang ingin Bu Dian lakukan? Saya rasa secepatnya, Pak. Untuk membutuhkan waktu itu ya lama, Pak, karena hal ini tetap saya terapkan secara cepat, secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan, Pak, dalam hal ini. Oh, betul sekali Bu, karena ya kita butuh waktu gitu ya Bu ya. Betul, Pak. Kira-kira kapan Bu Dian bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya, Pak, saya akan terapkan supaya murid saya bisa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun saya sendiri sebagai pendidik, Pak. Eee, Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Dian lakukan agar ini berjalan dengan baik? Saya akan tetap konsisten, Pak. Saya terus-menerus untuk belajar, selalu mengupdate segala informasi, juga berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid saya. Demikian, Pak Karjan. Baik Bu Dian. Adakah kira-kira, dukungan lain ya selain tadi, dari pihak lainnya yang Ibu butuhkan apa kira-kira, Dian? Untuk saat ini, dukungan dari sekolah mengenai sarana prasarana sudah saya dapatkan, Pak. Ya, Mungkin hanya dari diri saya sendiri, Pak, yang supaya tetap konsisten dalam menjalani ini, Pak. baiklah Bu Dian, semoga rencana yang Ibu Dian tadi rencanakan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bu Dian sekarang setelah, eee, perbincangan kita ini? Alhamdulillah, Pak, lega dan saya senang sekali karena saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini, Pak. Syukurlah Bu Dian. Kalau begitu Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Karjan sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Pak. Bu Dian, saya senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Ibu tadi. Semoga kita bisa saling berbagi terus ya Bu. Sampai jumpa Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karjan. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan coba merefleksikan diri saya sebagai coach. Yang pertama, pembelajaran coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Percakapan yang antara coach dan coach dalam percakapan dalam keadaan santai, tidak tertekan dalam penyampaian, dalam keadaan nyaman, sehingga coach bisa terbuka dalam menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Mungkin masih ada banyak yang perlu saya perbaiki, terutama dalam keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus saya akan berusaha memberikan hal yang positif agar tercipta suasana yang nyaman sehingga coaching dalam keadaan santai sehingga coach bisa merasa terbuka dalam percakapan ini. Terus saya juga akan selalu belajar untuk memperbaiki kekurangan dalam coaching hari ini agar lebih baik lagi. Terus refleksi saya sebagai umpan balik saya sebagai coach yang saya rasakan hari ini setelah berbicara dengan Bu Dian, saya merasa lega, terus lebih santai karena bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya dapat mengungkapkan permasalahan saya secara terbuka karena Bu Dian juga bersikap santai dalam percakapan tadi, terus sehingga kita dapat menyepakati hasil yang saya inginkan, yaitu memperoleh solusi dari permasalahan saya. Kiranya itu refleksi diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.